Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang perkembangan moral ya menurut Piaget. Jadi selain perkembangan kognitif dan personal, anak-anak juga berkembang ya dari anak menjadi dewasa itu terkait penalaran moral ya atau moral reasoning ya. Jadi anak memiliki pandangan atau penalaran yang berbeda ya mengenai aturan-aturan yang ada gitu ya. Misalnya anak dari yang lebih belia itu biasanya dia tidak melihat benar salah itu, tidak ada area abu-abu, jadi yang benar-benar, yang salah-salah gitu ya. Kemudian setelah lebih dewasa dia melihat adanya kondisi ini gitu ya, bahwa peraturan itu bisa direvisi gitu ya dalam tanda kutip ya. Nah, kita akan membahas pertama tahapan penalaran moral ya oleh Piaget, baru kemudian kita lanjutkan dengan video tentang Kohlberg ya, Lawrence Kohlberg ya. Jadi di sini Piaget menyampaikan bahwa ada hubungan antara tahap perkembangan kognitif itu dengan kemampuan memahami masalah moral ya, atau penalaran moral. Nah, teori perkembangan moral menurut Piaget, jadi perkembangan moral itu merupakan salah satu bagian dari perkembangan teori perkembangan kognitif gitu ya menurut Piaget. Jadi struktur kemampuan kognitif itu berkembang terlebih dahulu, kemudian kemampuan kognitif ini nanti menentukan kemampuan anak untuk memahami situasi sosial ya terkait moral ya, seperti kemampuan kognitif. Perkembangan moral itu juga melalui beberapa tahap ya yang bisa diprediksi gitu. Jadi dari kemampuan moral reasoning yang sifatnya itu egosentrik ya, kemudian ke yang sifatnya itu merefleksikan adanya sistem keadilan ya yang berbasis kerjasama ya, cooperation sama reciprocity ya, kerjasama dan timbal balik gitu. Nah, untuk mengeksplorasi perkembangan moral, Piaget itu mengajukan dua cerita ya kepada anak-anak ya. Jadi anak-anak yang belia, kemudian anak-anak yang lebih dewasa ya, lebih tua ya. Jadi ada cerita pertama, seorang anak memecahkan 5 gelas secara tidak sengaja. Nah, yang kedua adalah anak lainnya memecahkan 1 gelas ketika hendak mencuri kue gitu. Jadi di sini Piaget kemudian bertanya ya, siapa yang lebih nakal ya, yang harus dihukum lebih berat itu yang mana? Yang pertama memecahkan 15 gelas secara tidak sengaja, atau yang memecahkan 1 gelas ya tapi akibat dari keinginan dia untuk mencuri gitu. Nah, pada anak yang lebih belia ya, usia 5-10 tahun itu fokusnya pada hasil tindakan dalam membuat penilaian gitu. Jadi tidak mempertimbangkan intensi atau niat dari tindakan tersebut. Jadi pada anak usia ini itu lebih banyak gelas yang pecah, itu mereka menilai lebih nakal ya, jadi harus dihukum lebih berat gitu. Nah, sementara anak yang lebih tua, yang lebih dewasa itu bisa melakukan penilaian berdasarkan intensi dari sebuah tindakan atau perilaku tadi. Jadi anak pada cerita kedua itu lebih nakal ya, walaupun hanya memecahkan 1 gelas saja, tapi dia itu ini akibat dari intensi untuk mencuri ya. Nah, yang pertama ini yang dinamakan oleh Piaget heteronomous ya morality, dan yang kedua ini yang lebih dewasa ini sudah
ke autonomous morality. Nah, kita akan membahas ini lebih lanjut ya. Nah, untuk memahami penalaran moral anak, Piaget banyak mengobservasi anak ketika bermain kelereng ya, dan bertanya kepada mereka tentang aturan-aturan dalam permainan tersebut bagaimana gitu ya. Nah, jadi Piaget mengamati bahwa sebelum usia 6 tahun itu anak bermain menggunakan peraturan mereka sendiri ya, belum bisa berinteraksi gitu ya secara kooperatif, sehingga belum bisa melakukan penalaran moral gitu. Nah, setelah usia 6 tahun ya, anak mulai menyadari bahwa adanya peraturan gitu ya, walaupun belum secara konsisten mengikutinya gitu. Jadi seringkali itu mereka bermain permainannya sama tapi menggunakan aturan yang berbeda-beda gitu ya. Anak pada tahapan itu melihat peraturan sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh pihak otoritas gitu ya. Nah, ada dua konsep utama moralitas ya menurut Piaget yang tadi saya sebutkan ya, heteronomous dan autonomous morality ya. Sebenarnya keduanya saling overlap gitu ya menurut Piaget. Nah, kita masuk ke heteronomous ya morality itu di sini disebut juga moral realism ya, atau morality constraint. Jadi heteronomous di sini berarti menjadi individu yang harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh orang lain gitu ya. Jadi ini pada tahapan ini kan anak selalu menghadapi orang tua atau orang dewasa lain yang mendikte mereka ya, apa yang harus dilakukan. Oh, ini boleh, oh ini tidak boleh gitu ya. Dan pelanggaran terhadap peraturan itu secara otomatis itu berakibat pada hukuman gitu. Nah, Piaget mengemukakan bahwa anak pada tahapan ini tuh menilai moralitas dari dari perilaku itu berdasar pada konsekuensinya gitu ya. Mereka menilai perilaku itu buruk ya bila menghasilkan konsekuensi yang negatif, walaupun individu itu punya intensi yang baik sebenarnya gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah autonomous morality. Disebut juga morality of cooperation ya. Nah, ini pada usia 10 atau 12 tahun ya. Nah, jadi Piaget mengemukakan bahwa anak-anak itu tidak menggunakan dan mematuhi peraturan itu sampai usia ini gitu ya. Ini masa formal operasional ya sudah ya. Pada usia ini anak tuh bisa memahami, bisa bermain gitu ya, berdasarkan aturan yang sama, yang sebelumnya itu tidak gitu ya. Anak paham di sini bahwa ada aturan ya untuk menentukan arah permainan dan mengurangi konflik ya, pertengkaran antar pemain gitu. Nah, mereka paham juga bahwa aturan itu adalah sesuatu yang disetujui oleh semua pihak ya, semua pemain gitu ya. Jadi kalau semua pemain setuju ya, aturan permainan itu bisa dirubah gitu. Nah, pada tahapan ini tuh anak sudah bisa melakukan penilaian moral ya berdasarkan intensi tadi ya, bukan berdasar konsekuensi dari perilaku saja gitu ya. Nah, juga di sini anak sudah bisa terlibat dalam diskusi keadaan yang hipotetikal gitu ya. Jadi misalnya apa yang mungkin mempengaruhi aturan yang mereka susun gitu. Nanti kalau permainannya seperti ini berarti kita harus aturannya harus seperti apa gitu. Nah, mereka sudah bisa mulai membuat penalaran seperti itu gitu. Nah, tahapan perkembangan moral Piaget ini adalah ringkasan tadi ya dari
dari heteronomus dan autonomus ya. Heteronomus tadi seperti kita sampaikan ya, peraturan yang kaku ya, dibuat otoritas ya, jadi mereka hanya melihat sebagai menjadi subjek ya yang harus melakukan aturan-aturan ini gitu ya. Kalau peraturan ini bersifat permanen ya, tidak bisa diubah gitu ya. Nah juga egocentrism ya, kemudian tingkat hukuman itu tergantung seberapa buruk hasil ya, bukan pada intensi atau niat gitu ya. Nah kemudian mereka percaya, anak-anak itu masih percaya bahwa perilaku buruk itu akan selalu dihukum gitu, atau immanent justice. Jadi misalnya kalau mereka itu berbuat buruk terus nanti kemudian dia jatuh terluka itu, nah itu karena perbuatan buruknya itu gitu. Nah yang autonomus yang tingkatan lebih tinggi ya, jadi dia sudah bisa melihat intensi ya daripada sekedar hasil gitu. Nah karena hukum itu atau aturan itu bersifat tidak permanen, mereka bisa memungkinkan untuk mengubah gitu ya, atau pada suatu waktu bahkan untuk melanggarnya itu boleh gitu ya. Nah kemudian dibanding yang heteronomus itu masih egocentrism, nah di sini sudah bisa menempatkan dirinya pada perspektif orang lain gitu. Nah juga tingkat hukuman ya pada autonomus itu harus berdasarkan intensi, niat dan tingkat pelanggarannya gitu. Jadi tidak hanya pada hasil perilakunya. Nah hasil yang buruk itu kebetulan hasil buruk yang kebetulan itu bukan merupakan hukuman ya dari perilaku buruk gitu. Ini yang autonomus gitu. Nah ini ringkasan dari tahapan perkembangan moralnya Piaget. Nah salah satu kritiknya dari perkembangan moral menurut Piaget adalah sama ya, kurang lebih sama dengan perkembangan kognitif ya. Jadi ada underestimasi gitu ya, kemampuan anak untuk melihat intensi itu tadi gitu ya. Anak yang belia gitu ya, masih di bawah yang diperkirakan Piaget itu lebih ternyata sudah mempunyai kemampuan ini gitu. Nah baik, itu saja, terima kasih. Silakan merujuk ke bukunya Slavin ya, terutama di chapter ketiga ya untuk perkembangan moral Piaget ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang Kohlberg ya. Baik, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.